Selamat malam saudara-saudara. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah Talentpreneurship and Business Modeling. Nah, hari ini kita akan bagaimana membuat bisnis model, terutama menggunakan konsep business plan, perencanaan bisnis. Nah, pada dasarnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita mulai. Apa itu business plan? Kemudian tujuan business plan seperti apa? Siapa yang membutuhkan business plan? Apa kerugian kalau kita ada bisnis plan? Karena mengingat membuat bisnis plan bukan pekerjaan mudah. Apa keuntungannya, apa kerugiannya? Terus bagaimana kita membuat bisnis plan yang sukses? Nah, pada dasarnya perencanaan bisnis itu adalah semacam peta. Jadi kalau kita mau pergi ke Bali, tentu kita lebih baik lihat dulu di peta kalau kita belum pernah ke Bali. Oh, ternyata kalau mau ke Bali itu kita harus lewat Surabaya, dari Surabaya kita nanti akan ketemu Pasuruan, dari Pasuruan ke Probolinggo, ke Situbondo, ke Banyuwangi, baru sampai ke Bali. Nah, itu semacam peta. Nah, business plan juga merupakan peta bagi bisnis kita. Jadi ceritanya a roadmap for success. Nah, di dalam business plan seharusnya ada beberapa hal yang wajib ada. Pertama, konsep bisnis. Apa sih yang mau kita buat? Kemudian bagaimana kita memandang pasar kita, bagaimana tren industri, dan yang paling penting adalah ujung tombaknya adalah marketplace. Nah, jadi dari kalau kita pernah belajar marketing mix, bicara tentang marketing, fungsi manajemen, ada marketing, ada operation, ada SDM, ada keuangan. Ujung tombaknya adalah di market. Ada nggak pasar? Kalau kita buat produk ini, ada nggak pasar? Kalau misalnya kita membuat pasar baru, bagaimana kita mengedukasi? Itu hal penting. Bagaimana kondisi persaingannya? Siapa customer kita? Bagaimana perilaku pembelian dari calon customer kita? Dan seterusnya. Oke? Itu ujung tombaknya, marketing. Nah, sementara ujung belakangnya adalah keuangan. Semua aktivitas marketing nanti akan berpengaruh terhadap aspek operasional dan SDM. Nah, finalnya semua akan dilihat di aspek keuangan. Apakah dari kegiatan kita itu menghasilkan suatu laba dan rugi, bagaimana arus kasnya, dan seterusnya. Nah, semua ini harus ada di dalam konsep bisnis plan saudara. Nah, sekarang kita lihat mengapa perusahaan atau kita wajib mengembangkan suatu bisnis plan. Nah, itu akan memfokuskan usaha kita, memberikan arah. Jadi kalau kita bisa membuat bisnis plan yang baik, itu akan memberikan arah kemana perusahaan ini akan berjalan. Kemudian mengorganize ide-ide dan berbagai kemungkinan. Nah, nanti kita lihat, oh kalau misalnya terjadi ini, bagaimana kemungkinan-kemungkinan. Nanti ada yang namanya skenario analisis, ada namanya sensitivity analysis. Nah, dengan adanya bisnis plan, kita berharapkan peluang keberhasilan usaha kita itu juga meningkat. Nah, kemudian berikutnya adanya bisnis plan, kita tahu kebutuhan karyawan kita, sehingga kita bisa menarik karyawan-karyawan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian menghindari hal-hal yang tidak perlu, mengeliminasi waktu. Kalau Anda tidak punya bisnis plan, Anda nggak tahu, pokoknya mengalir saja. Padahal tentunya tidak seperti itu. Dan yang paling penting adalah untuk pendanaan. Karena ketika saudara pergi ke bank, saudara pergi ke modal ventura dan macam-macam, mereka akan meminta proposal bisnis saudara. Itu yang kita sebut bisnis plan. Nah, yang namanya bisnis plan yang baik itu memformalisasikan tujuan dan arah kita. Mengkomunikasikan nilai-nilai yang akan kita bangun kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Ingat, ini stakeholder, bukan stockholder. Stakeholder berarti semua pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian good business plan berikutnya adalah merencanakan financial support. Dari mana nih pendanaannya? Apakah dari saham atau dari penerbitan utang? Mengidentifikasi target market. Kemudian mengalokasikan waktu dan macam-macam ya. Nah, harus diingat ketika saudara membuat business plan, plan your work, then walk your plan. Itu sangat penting ya, saudara-saudara. Jadi, rencanakan apa yang saudara kerjakan, kemudian kerjakan apa yang saudara
rencanakan. Nah, orang Indonesia merencanakannya baik, tetapi mengerjakan apa yang direncanakan itu yang biasanya susah. Oke? Nah, siapa yang membutuhkan? Nah, siapa yang membutuhkan bisnis plan? Tentu orang yang akan menjalankan bisnis tersebut, para entrepreneur, para perusahaan-perusahaan startup. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan karena semua pihak penyedia dana, entah itu bank, kreditor dalam bentuk obligor dan macam-macam itu membutuhkan namanya bisnis plan. Nah, masalahnya bisnis plan itu bukan pekerjaan mudah. Nah, namun berarti kan ada kerugian, ada keuntungan. Keuntungannya tadi sudah disebutkan. Kerugiannya apa? Inflexibility. Kenapa? Karena kita akan harus mengikuti apa yang ada di dalam bisnis plan. Ketika bisnis plan itu kita berikan ke bank, bank menyetujui pemberian dana pada Anda dengan melihat bisnis plan. So, Anda wajib mengikuti apa yang ada di bisnis plan. Itu yang disebut inflexibility. Kemudian discouragement. There are so many unknown aspect. Ke depan itu ada unsur ketidakpastian. Nah, sementara bisnis plan kita cuma membuat simulasi-simulasi. Simulasi itu pun masih mungkin keliru. Tunnel vision. Nah, kemudian misalnya tunnel vision itu terlalu rigid, terlalu kacamata kuda istilahnya. Dan yang paling penting berikutnya adalah time consuming. Tidak mudah membuat. Maka harapan saya setelah saudara melihat video ini, saudara mulai merancang. Mau bikin apa nih perusahaan Anda? Usaha Anda ini seperti apa? Nah, mengikuti format-format yang ada di sini. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kita mengkonstruk suatu bisnis plan dimulai dari harapan para pemegang saham. Terus bagaimana strategi and action-nya. Terus ada bisnis plan, kemudian budgetnya seperti apa. Diharapkan nanti dari sini akan membuat performance manajemennya menjadi lebih baik. Oke, kemudian di sini dalam bentuk gambar yang berbeda bahwa perusahaan yang namanya pemegang saham ketika menginvestasikan dananya ada harapan. Harapannya dalam bentuk apa? Proyek-proyeknya bisa memberikan kekayaan dalam bentuk NPV positif, finansial indikatornya baik. Nah, kemudian nanti seluruh operational measure dalam bentuk marketingnya, market share-nya bagus, efisiensi operasinya baik, kinerja sumber daya manusianya juga baik. Itu yang kita sebut value driver. Oke. Nah, sekarang kita memulai. Nah, untuk membuat bisnis plan yang baik itu ada beberapa hal yang harus ada. Yang pertama yang dibaca oleh para kreditor itu adalah executive summary, semacam ringkasan. Nah, namun executive summary ini merupakan bagian depan dari bisnis plan saudara, namun dibuatnya paling akhir. Jadi setelah semuanya dibuat sampai dengan aspek keuangan saudara buat, barulah saudara bisa membuat ringkasannya. Nah, ringkasan ini sangat penting karena ketika saudara datang ke bank, bank akan membaca di executive summary terlebih dahulu. Kalau dia melihat ini menarik, maka dia akan membuka halaman berikutnya. Namun apabila dilihat, wah ini dari executive summary-nya tidak bagus, ya sudah, langsung ditolak. Sehingga executive summary sangat penting. Nah, setelah executive summary, awalnya saudara ceritakan deskripsi perusahaan saudara ini seperti apa, bagaimana kompetisinya, nanti kita bahas satu persatu, bagaimana marketing plan-nya sudah minggu lalu ya seharusnya. Nah, hari ini tugas saya adalah di operation and technology plan. Minggu depan di manajemen dan social responsibility, 2 minggu lagi financial plan. Jadi itu rencana perkuliahan kita. Nah, kemudian terakhir ada supporting exhibit, lampiran-lampiran yang mendukung dalam bisnis plan saudara. Nah, kita lihat company description, kita lihat ini satu persatu kita bahas. Oke. Nah, di dalam company description, Anda harus punya visi, misi, dan value yang akan diberikan kepada konsumen saudara. Dalam bisnis model Canvas itu disebut value proposition. Ya, tentu value proposition kita yang unik dan membuat kita different dibanding organisasi lainnya. Sementara visi sendiri terkait dengan ke depan perusahaan ini mau seperti apa, mencapai target seperti apa. Nah, sementara misi itu alasan keberadaan suatu organisasi. Oke, misalnya Ubaya. Ubaya itu kenapa ada? Oh, tentu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu misi.
Nah, kemudian saudara harus memilih bentuk bisnis. Apakah bentuk bisnis saudara usaha dagang, usaha perorangan, ataukah dalam bentuk kerjasama, partnership, bisa dalam bentuk CV, komanditer Ventoscape, kemudian firma, atau macam-macam. Ataukah saudara berbadan hukum yang kita sebut perseroan terbatas. Masing-masing sama baiknya, tergantung bisnis Anda. Masing-masing ada keuntungan, ada kekurangannya. Silakan saudara buka buku manajemen bisnis pada saat saudara mengambil matrikulasi. Ya, silakan dilihat di sana. Nah, bentuk bisnis ini akan berdampak pada pajak yang saudara bayar. Tentu yang namanya usaha perorangan dan usaha partnership, nanti Anda terkena pajak penghasilan individu. Berbeda dengan pajak badan. Itu dikenakan pada organisasi yang bersifat badan, yaitu siapa? Perseroan terbatas. Tolong hati-hati di situ. Nah, kemudian saudara mesti menjelaskan produk dan service yang saudara sediakan apa? Apa sih keunggulannya? Terus core kompetensi. Untuk menghasilkan produk tersebut, kompetensi inti apa yang harus dimiliki oleh organisasi saudara? Misalnya saudara ingin menjual makanan, berarti core kompetensinya adalah keahlian skill dalam tata boga, dalam bagaimana kita membuat masakan yang enak. Terus ada tahapan, development step. Dalam jangka pendek, setahun, 2 tahun, Anda mau gimana? Menengah, 2-5 tahun seperti apa? Di atas 5 tahun. Nah, seperti itu. Silakan saudara kemukakan semua dalam bisnis saudara tersebut. Nah, jadi nanti setelah saudara melihat video ini, silakan mulai kerjakan bersama kelompok saudara. Nah, terus berikutnya saudara mulai menganalisis kompetisi. Bagaimana ekonomi? Nah, saudara tahu saat ini ekonomi mungkin sedang slowing down karena kita tahun 2020 ini terkena COVID. Ya, seluruh dunia terkena COVID dan diprediksi oleh IMF seluruh dunia mengalami negative growth. Ya, itu termasuk Indonesia, walaupun Indonesia positif dalam pertumbuhan yang relatif rendah. Oke. Kemudian saudara terlihat analisis market. Bagaimana tren produk dan jasa yang akan saudara tawarkan. Jangan sampai saudara masuk dalam industri yang sudah decline. Ibaratnya kalau saudara bicara tentang product life cycle di mata kuliah marketing, itu ada namanya introduction, growth, terus naik ke mature, matang, kemudian decline. Ada industri-industri yang kita sebut industri yang setelah decline, yaitu industri sunset industri, industri sore hari. Contohnya apa? Itu industri tekstil yang menghasilkan kain. Karena diketahui bahwa yang namanya kain itu kita kalah bersaing dengan China, India, dan Vietnam. Oke, Anda harus tahu, jangan masuk pada industri yang trennya sedang menurun. Kemudian Anda harus tahu apakah industri maturity terkait tadi, apakah sudah mature atau tidak. Bagaimana faktor seasonal? Nah, kalau industrinya misalnya industri makanan dan minuman, tentu bisa sepanjang tahun. Tetapi kalau industri misalnya garment, ya, menghasilkan baju, mukena, dan macam-macam, tentu sifatnya siklus. Nah, biasanya mendekati Lebaran, ini mereka akan booming. Kemudian bagaimana regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, itu saudara juga wajib pelajari. Dari analisis pasar, saudara melakukan analisis pesaing. Cari 3 pesaing terdekat saudara, the nearest competitor. Oke. Kemudian saudara analisis mulai price-nya seperti apa, produknya seperti apa, kemudian lokasinya dia seperti apa sih keunggulan dari pesaing A, apa sih keunggulan dari pesaing B, apa sih kelemahan yang bisa saudara pergunakan untuk memperkuat usaha Anda. Itu kita sebut sebagai competitor analysis. Kemudian bagaimana market share-nya, terus bagaimana persaingan global, bagaimana persaingan di masa yang akan datang, bagaimana halangan untuk masuk. Tentu kalau barrier to entry-nya rendah, itu akan menjadi masalah bagi kita. Kemudian saudara bisa menggunakan analisis SWOT, tentu saudara sudah ngambil di mata kuliah manajemen strategik, sehingga saya tidak menjelaskan. SW itu bicara tentang kekuatan dan kelemahan dari bisnis Anda itu. Sementara OT itu bicara peluang dan tantangan terkait dengan bisnis yang akan saudara masukkan. Oke.
Terus critical success factor, saudara jelaskan. Kalau mau bisnis ini apa sih CSF-nya? Oke. Kalau saudara bisnis makanan minuman, apa sih CSF-nya? Bisnis restoran, apa sih CSF-nya? Oke. Itu saudara jelaskan dalam persaingan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke marketing plan. Ini sudah dilakukan minggu lalu. Di marketing plan itu, kenapa saya ulang? Karena nanti semua aspek marketing plan, operation, SDM, semua itu harus konsisten muncul di aspek keuangan. Nah, sebagai contoh marketing plan itu terkait dengan target penjualan. Target penjualan saudara nanti harus tercermin di laporan laba rugi. Berapa miliar saudara jual tahun pertama, berapa puluh juta, berapa ratus juta, itu harus jelas. Berapa harganya? Kita bicara tentang pricing strategi. Berapa jumlah barang yang dijual? Itu terkait dengan segmentasi dan targeting. Nah, semua itu semua akan tercermin di laporan keuangan. Nah, makanya saya akan ulang sebentar marketing plan-nya. Yang pertama, saudara harus jelaskan di dalam bisnis plan Anda STP, segmentasi dan targetingnya. Ya, segmen itu apa sih? Segmen itu bagaimana cara kita memandang pasar. Pasar ini ada 200 juta orang di Indonesia. Nah, di sini kita mau memandangnya seperti apa? Apakah secara geografi, secara demografi, secara psikografi? Nah, itu saudara pilih. Ya, saudara silakan belajar di mata kuliah marketing manajemen. Nah, apakah semua pasar itu akan kita layani? Tentu tidak. Kenapa? Karena sumber daya kita terbatas. Maka kita pilih target. Nah, kalau istilah statistiknya, segmentasi itu kita menggunakan cluster analisis. Targeting kita pergunakan conjoint analisis di antara berbagai macam segmen itu, mana target yang paling menguntungkan. Nah, di sini yang paling penting, Anda, saudara, menghitung potensi pasarnya, kemudian menghitung target market saudara tersebut. Jadi harus ada angkanya. Karena angkanya itu nanti akan dicerminkan melalui target penjualan tahunan di laporan laba rugi. Terus positioning. Positioning setelah saudara tahu segmennya, targetnya, maka bagaimana cara kita menanamkan produk kita dalam benak konsumen. Oh, jadi kalau saya bicara tentang LCD projector, saya teringat Infocus. Kalau saya bicara tentang pompa air, saya ingat dengan merek namanya Sanyo. Nah, bagaimana cara saudara menanamkan hal tersebut? Oke. Nah, positioning itu penting terkait dengan branding saudara. Nah, positioning ini harus sesuai dengan alat-alat promosinya, harus dipromosikan. Nah, misalnya saudara memilih positioningnya target marketnya menengah atas. Positioningnya Anda tentu harus elegan. Promosinya juga tidak boleh menggunakan warna-warna yang mencerminkan warna-warna proletar, warna-warna rakyat. Kalau saudara target marketnya menengah atas, berarti warna-warna yang dipergunakan dalam rangka promosi tidak sepatutnya menggunakan warna merah, karena warna merah adalah warna rakyat, warna proletar. Nah, mungkin saudara bisa menggunakan warna biru, brown, seperti Garuda Indonesia, dia menggunakan warna biru tua. Okay? Nah, setelah saudara tahu STP-nya, saudara buat 4P-nya, pricing. Pricing-nya apakah saudara menggunakan cost plus pricing metodenya. Jadi saudara hitung dulu cost-nya, berapa HPP-nya, terus saudara ngambil margin berapa. Basis namanya cost plus pricing. Ataukah saudara menggunakan competitive pricing, market pricing. Nah, kalau market pricing, berarti saudara harus mencari dari 3 kompetitor itu, saudara potret harga-harganya. Sehingga Anda menetapkan harga tidak jauh dari sana. Ataukah saudara membuat harga yang price skimming. Price harga skimming langit. Berarti harganya dibuat lebih mahal. Boleh nggak? Boleh, selama saudara bisa membuat diferensiasi yang membuat produk Anda berbeda di mata konsumen. Atau saudara buat price penetration. Buatlah harga serendah mungkin. Kasih diskon, kasih macam-macam. Nah, itu juga boleh. Berarti kalau saudara membuat harga serendah mungkin, berarti yang saudara mainkan adalah quantity. Nah, Anda boleh harganya murah, tetapi kuantitasnya harus besar. Itu pricing strategi. Kemudian berikutnya place. Saudara tempatnya di mana? Apakah di mall? Atau saudara menyewa di pinggir jalan besar? Masing-masing punya keuntungan dan kerugian. Terus promosinya bagaimana?
Apakah saudara buat promosi billboard yang mahal, televisi yang mahal, yang sekali kalau jam 7 sampai jam 10 malam itu bisa puluhan juta dalam tempo cuma 2 menit. Nah, tentu tidak efektif. Mungkin bisa menggunakan sekarang era digital, bisa menggunakan media sosial yang namanya Facebook, Instagram, di mana iklan saudara bisa spesifik sesuai target market saudara. Kemudian bagaimana dengan produknya? Kemasan produknya seperti apa? Oke, itu yang harus saudara kemukakan semua di marketing plan saudara. Oke. Nah, ini yang tugas kita hari ini. Operation and Technology Plan. Nah, setelah saudara tahu bahwa saudara akan memarketingkan apa, membuat produk apa, bagaimana kondisi persaingannya, maka sekarang kita bicara teknis operasinya. Pertama yang paling penting adalah location. Nah, location, kita lihat sebentar, location. Oke, kita buka sebentar. Bentar, saya buka location. Location. Bentar, ini saya cari sebentar, lokasi. Oke, sudah kelihatan? Nah, ini ada berbagai macam teknik untuk menentukan lokasi yang paling sesuai dengan bisnis Anda. Ini saya ambil dari buku Operation Management. Ya, di sini kita lihat, nah ada berbagai macam cara menentukan lokasi. Apakah kita harus dekat ke pasar? Apakah kita harus dekat supplier? Ataukah kita harus dekat dengan kompetitor, clustering? Oke, semua menjadi pertimbangan kita. Nah, ada beberapa metode untuk menentukan lokasi. Yang pertama, vector rating method. Yang kedua, location break-even analysis. Yang ketiga, center of gravity method. Yang keempat, transportation model. Semuanya sudah saudara pelajari di mata kuliah Operation Management, bagi yang sudah mengambil Operation Management. Nah, di antara keempat ini, yang paling mudah adalah the vector rating method. Maka, di mata kuliah ini saya cuma mereview the vector rating method. Nah, bagaimana itu? Kita sekarang lihat vector rating method. Vector rating method. Nah, ini. Nah, ini faktor rating method. Caranya pertama apa? Pertama, tentukan CSF-nya, Critical Success Factor. Ya. Kalau saudara bisnisnya restoran, tentu Critical Success Factor-nya apa? Pertama mungkin akses. Yang kedua, biaya sewa. Yang ketiga, halaman parkir. Itu semua adalah key sukses faktor dari penentuan lokasi suatu restoran. Yang keempat, mungkin traffic terkait bicara orang sering nggak melewati jalan tersebut. Nah, setelah itu, setelah saudara tentukan critical success faktornya, tentukan bobot kepentingan dari keempat critical success faktor. Misalnya ini 0,3, 0,2, 0,3, 0,2. Oke. Terus setelah itu berikan nilai skor setiap faktor tersebut. Nah, setelah memberikan nilai, ya, katakanlah skalanya 1 sampai 10, 10 itu semakin baik, sementara 1 semakin buruk. Nah, saudara bandingkan dua lokasi. Nah, nanti ketika saudara membuat bisnis plan ini, minimal saudara harus membandingkan dua lokasi. Kalau satu lokasi itu bukan membandingkan, ya, itu bukan pilihan, itu maksa. Nah, Anda harus memilih, misalnya untuk restoran, saudara bisa pilih, oh berada di Jalan Raya Kertajaya, Manyar Kertoharjo itu ya, atau yang satunya di HR Muhammad. Ini sama-sama trafficnya tinggi. Nah, itu yang akan kita bandingkan. Nah, nanti kemudian kita beri nilai. Kalau dari sisi misalnya, dari sisi akses, Raya Kertajaya dikasih nilai berapa? HR Muhammad dikasih nilai berapa? Kalau sama-sama baik, mungkin saja kita kasih
Raya Kali Kertajaya 8 poin, sementara HR Muhammad juga 8 poin. Terus begitu. Setelah itu kalikan antara skor sama bobot kepentingan. Nah, setelah itu kita jumlah semua, nilai tertinggi itulah yang akan kita pilih sebagai lokasi kita. Oke, coba kita lihat. Katakanlah ini bukan negara tetapi lokasi. Bisa HR Muhammad, bisa di sini adalah Raya Kertajaya. Nah, kebetulan skornya ini adalah skalanya 0 sampai 100. Namun kalau itu terlalu besar, saudara bisa buat saja 0 sampai 10. Jadi ini tidak perlu pakai 70, tapi cukup 7, di sini 6. Nah, dari sini, ini adalah bobot kepentingannya. Bobot kepentingan dikalikan nilai. Oh, untuk France 17,5 dari sisi labor availability, sementara Denmark 15. Nah, kemudian kita jumlah semua perkalian bobot tersebut. Nah, ternyata nilai yang France ini lebih tinggi dibanding Denmark. Berarti lokasi kita, pabrik kita akan kita buat di France. Begitu pula kalau saudara menentukan restoran. Apakah restorannya di Kertajaya atau di HR Muhammad, kemudian faktornya apa, bobot kepentingannya berapa masing-masing poin tersebut, kemudian setelah itu dikalikan nilai skor, buat dulu skor untuk masing-masing HR Muhammad sama Kertajaya, kemudian dikalikan antara bobot kalikan skor. Nah, kemudian kita jumlah. Nilai terbesar, itulah yang kita pilih sebagai lokasi kita. Terus bagaimana kalau saudara menggunakan usaha kecil? Nah, berarti lokasinya itu berbicara tentang lokasi produksi. Nah, lokasi produksi itu memungkinkan di mana? Kalau di perumahan, Anda harus tahu apakah di perumahan itu mengizinkan untuk menjadi lokasi produksi. Kalau bisnis saudara seperti penghasil tahu dan tempe, tentu masyarakat sekitar itu keberatan. Kenapa? Karena limbah dalam bentuk air kedelai itu sangat berbau. Nah, tentu biasanya masyarakat akan menolak. Jadi tolong dipertimbangkan baik tentang hal itu. Oke? Nah, dari sini kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, setelah saudara menentukan lokasi, oke, restoran saya akan saya pilih di katakanlah Raya Kertajaya. Maka kita buat layoutnya. Katakan itu tanah ukurannya 10 kali 20 alias 20 meter persegi. Nah, saudara buat layoutnya, skalanya. Oh, 5 meter untuk ruang tamu, 5 kali 4 untuk ruang tamunya, kemudian di sini untuk ruang masaknya, seperti itu. Ya. Nah, itu layoutnya. Saudara buat semua. Terus teknologi yang dipergunakan. Ada nggak teknologi yang dipergunakan? Misalnya, oh kita harus menggunakan mesin pemanggang yang model sekian supaya efisien listrik dan cepat memanggangnya. Nah, kemudian bagaimana peralatan-peralatan dan finisher? Saudara list semua. Kalau misalnya ada 2 lantai, lantai pertama, alat-alatnya apa, furniture-nya apa. Kelompokkan berdasarkan usia pakai. Kenapa penting? Karena nanti ini akan menjadi biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, kalau lokasi tadi ada biaya pembelian. Biaya pembelian itu akan masuk nanti ke aset yang namanya aset tanah dan bangunan. Kalau dia dalam bentuk sewa, dia akan masuk dalam laporan laba rugi. Semuanya saudara clearkan, semua saudara jelaskan di dalam proposal saudara. Kemudian equipment furniture ini tadi saudara beli meja, katakan 10 meja, masing-masing berapa, usia pakai meja berapa. Nah, saya yang butuhkan adalah biaya depresiasi. Pada saat neraca awal, itu akan muncul semua peralatan dan perlengkapan ini di neraca awal dalam bentuk rupiah. Terus berikutnya adalah kapasitas produksi. Nah, berapa sih yang bisa dilayani oleh perusahaan Anda itu? Kalau restoran, berarti saudara harus perkirakan. Satu hari saudara buka dari jam 10 sampai jam 10 malam, berarti sekitar 12 jam. Nah, terus orang rata-rata makan itu berapa? Misalnya 1 jam. Nah, 1 jam itu kemudian ada berapa meja? Nah, itu akan ketemu nanti berapa kapasitas produksi saudara. Oke. Nanti ini kita akan cek. Kapasitas produksi ini kita akan cek dengan target penjualan saudara.
Jangan sampai saudara bilang target penjualan saya 1 miliar didapat dari price rata-rata makanan saya 100.000, kemudian dikalikan jumlah orang yang datang ke restoran saya. Namun ternyata production capacity-nya tidak memungkinkan karena restoran Anda ukuran restorannya kecil. Nah, itu yang akan kita kontrol di sana. Terus buat rencana kerja. Rencana kerja itu mulai dari saudara survei lokasi, kemudian penentuan lokasi, mencari pendanaan, membeli peralatan, renovasi kantor, renovasi pabrik, renovasi ruangan, dan macam-macam. Sampai dengan nanti pada saat perusahaan siap di launching, alias siap soft opening. Nah, rencana kerja dan scheduling ini nanti saudara masukkan dalam bentuk Gantt chart. Nah, kita lihat Gantt chart-nya seperti apa. Sebentar. Ada berbagai macam CPM, POT, dan Gantt chart. Tetapi saya cukup rekomendasikan saudara pakai yang Gantt chart saja. Oke. Bentar. Kita cari sebentar Gantt chart. Nah, project scheduling. Ada berbagai macam metode terkait dengan penjadwalan, ya, penyusunan rencana kerja, penjadwalan. Yang paling terkenal PERT dan CPM. Tetapi yang paling gampang itu adalah Gantt chart. Gantt chart itu seperti ini. Saudara bisa buat di Word, bisa buat di Excel secara sederhana. Nah, ini saudara bisa buat seperti ini, ya. Nah, dari sini saudara bisa lihat, oh, selama bulan pertama apa yang saya lakukan? Mencari pendanaan, mencari lokasi. Kemudian setelah dapat lokasi, kemudian kita lakukan renovasi itu butuh waktu berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Terus bagaimana membeli peralatan, kapan? Kemudian sampai dengan nanti finalnya adalah launching. This is Gantt chart, saudara bisa pakai sederhana, pakai Microsoft Word, pakai Microsoft Excel, bisa saudara lakukan. Oke. Nah, dari sini kita kembali lagi ke materi kita yang tadi. Oke. Nah, setelah itu saudara cek perizinan. Ya, perizinan terkait saudara kalau mau bisnis pasti ada yang namanya perizinan. Ada izin IRT, izin rumah tangga ya kalau saudara usahanya kecil, kemudian ada izin SIUP, surat izin usaha perdagangan, TDP, tanda daftar perusahaan, kemudian nanti ada izin HO, HO-nya nggak ada sih, tetapi ada izin tetangga kiri dan kanan sekarang ya. Nah, kemudian ada berbagai macam izin termasuk NPWP, sebagian besar ini gratis. Nah, saudara bisa cek di websitenya pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena kita mendukung UMKM, jadi banyak yang digratiskan. Nah, hati-hati kalau saudara menggunakan license. Misalnya saudara membuat kopi kenangan, nah, Anda harus cek tuh. Atau saudara mau buat Indomaret, ya, saudara harus cek. Indomaret sendiri ada berbagai skala ukuran, kecil, menengah, dan besar. Nah, itu saudara cek berapa biaya-biayanya, syaratnya berapa. Biaya-biaya lisensi itu akan masuk di dalam laporan laba rugi. Kemudian bagaimana kita mengontrol kualitas. Jangan sampai produk yang kita buat tidak ada kendali kualitasnya. Nah, berikutnya lagi, flowchart operation. Nah, flowchart operation ini bagaimana saudara menggambarkan operasional teknis nanti. Mulai dari saudara membeli bahan baku, kemudian memprosesnya, kemudian menjualnya bagaimana. Nah, mungkin sebagai contoh restoran. Saudara beli bahan baku ini prosedurnya gimana? Apakah ada bagian inventory yang harus melihat ngecek dulu apakah berasnya cukup? Kalau nanti kurang, bagaimana prosedur permintaan pembelian beras? Siapa yang handle tersebut. Nah, terus nanti kalau ada proses penjualannya, bagaimana ada pesanan melalui telepon, pesanan orang melalui datang, semua dalam bentuk flowchart. Nah, kita lihat, ingat ketika saudara menggunakan flowchart, pergunakanlah simbol-simbol yang standar. Karena seringkali mahasiswa membuat simbol sakara PDW. Nah, ini kita lihat di sini simbol-simbol pembuatan flowchart. Jadi saudara mohon membuat dengan menggunakan standar internasional. Ya.
Nah, sebagai contoh ini simbol arus kerjanya seperti apa, simbol konektor, simbol offline konektor ya. Nah, kemudian ini simbol proses, ini manual, simbol decision yes or no, simbol predefinite proses, simbol terminal, dan seterusnya. Pergunakan lambang-lambang simbol-simbol ini sesuai dengan standar ini. Nah, kemudian ketika saudara membuat flowchart-nya, flowchart kerja itu selalu berbicara tentang siapa melakukan apa. Nah, setelah saudara mengetahui simbolnya, kita lihat flowchart yang baik. Ini tentu saudara sudah pernah ketika belajar sistem informasi. Nah, ini contohnya. Kalau kita membuat penjualan, nah, bagaimana? Oh, customer pertama datang melakukan customer order. Ada lihat ini adalah simbol-simbol standar. Ini adalah simbol manual, ya, manual dokumen, ya, dokumen. Jadi customer mengisi dokumen, kemudian sales menyiapkan secara manual prosesnya, kemudian customer copy-nya dan seterusnya. Nah, ini siapa? Di atasnya saudara lihat sales, kredit, komputer departemen, dan macam-macam. Mungkin kalau bisnis Anda ini mulai dari pemilik, kemudian operatornya bisa yang menerima telepon atau gimana seterusnya. Jadi harus standar. Ini semua harus tercermin di dalam laporan operasi saudara. Nah, kenapa penting? Karena ini akan menceritakan tentang bisnis proses Anda. Oke? Nah, inilah sekelumit aspek operation. Nah, setelah saudara menonton video ini, silakan diskusi sama grup, buatlah mulai dari tadi yang tadi kita pelajari. Ini harus sudah selesai. Jangan menunda. Oke, jangan menunda. Karena kalau Anda menunda, nanti kerjanya asal-asalan. Minggu depan, kita akan bicara tentang manajemen organisasi dan social responsibility. Minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, kita berbicara tentang perencanaan keuangan. Oke? Berarti demikianlah hari ini video tentang business plan kita, business model validation kita terkait dengan yang namanya marketing dan operation. Atas perhatiannya, selamat malam.